Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin summa wal jihadu sanamuddin wasumtu afdal. Ini sambungan hadis Rasulullah yang lalu. Yang lalu Rasulullah sebut dalam makalah yang ke-11, sembahyang tiang agama, diam lebih utama, sedekah memadamkan murka Allah, dan diam lebih utama. Puasa adalah perisai dari neraka dan diam lebih utama. Nah, sekarang wal jihadu sanamuddin. Dan berjihad itu adalah puncak agama, yaitu amal paling tinggi jika dia menjadi fardu ain. Jadi jihad artinya adalah sungguh-sungguh. Itu dulu. Jihad artinya adalah sungguh-sungguh. Nah, asal sungguh-sungguh itu disebut jihad. Sama ada sungguh-sungguh berbuat baik atau sungguh-sungguh berbuat jahat. Asalkan sungguh-sungguh itu disebut jihad. Nah, tetapi dalam istilah agama secara khusus, jihad itu adalah menyabung nyawa membela agama Islam. Hati-hati jemaah. Ya. Jadi jihad secara agama menyabung nyawa membela Islam. Kata Rasulullah, jihad itu puncak agama. Yang dimaksud adalah menyabung nyawa. Menyambung nyawa itu puncak agama. Hukumnya fardu kifayah. Maknanya jika ada sebahagian yang membela atau jika ada sebahagian yang menyambungkan nyawanya, maka yang lain tak lagi wajib. Karena itulah tidak boleh semua orang Islam pergi ke medan perang. Tidak boleh sama sekali. Mesti ada yang tinggal di pos. Di antaranya orang alim, para ulama. Sebab merekalah yang akan membimbing kita. Tetapi dalam fakta sejarahnya, bahkan para ulama itu sendiri pun ikut terlibat dalam perang. Menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya berperang, menjaga kedamaian kehidupan manusia. So ada yang mengganggu, jamaah, ada yang mengganggu maka dilawan, tidak boleh dibiarkan. Ya, jadi jihad fardu kifayah. Barulah jihad menjadi fardu ain. Jihad menjadi fardu ain jika musuh itu berhadapan langsung dengan setiap kita.
Masuk dia ke daerah kita, ternyata pasukan reguler yang disiapkan oleh penguasa tak mampu atau tak seimbang menghadapinya. Sehingga kita yang bukan pasukan pun wajib menjaga nyawa kita. Maka saat itu jihad adalah fardu ain. Namun taktik dan strategi tetap. Kadang-kadang kita berpura-pura dalam menjaga nyawa itu berpura-pura berpihak kepada musuh supaya nyawa terselamatkan. Maka itu tidak disebut pengkhianatan. Baik, jamaah. Jihad dapat dilihat dari jauh seperti punuk unta yang dapat terlihat dari jarak yang jauh. Itu adalah kiasan. Karena arti kata-kata sanam dalam ucapan Rasulullah itu semulanya adalah punuk unta. Gunungan yang di belakang tubuh unta. Itu arti sanam, puncak. Maka jihad adalah puncak yang dari jauh dapat terlihat, jamaah. Maka jangan ragu membincangkan jihad. Jihad wajib. Berperang wajib, tapi bukan teroris. Teroris hukumnya haram, jamaah. Jihad ini jangankan manusia, hewan pun punya. Dia punya kemampuan mempertahankan diri dari serangan musuhnya. Teroris haram, tapi jihad wajib, bahkan bisa wajib ain. Dan ingat jamaah, teroris bukan hanya beragama Islam. Jangan tutup mata, ada orang Islam yang menjadi teroris. Jangan tutup mata. Ada. Tetapi tidak hanya orang Islam. Orang non-Muslim pun, Kristenkah, Hindukah, Buddhakah, tidak satu dua yang menjadi teroris. Yang komunis pun. Ini saya penting sampaikan kepada kita umat Islam. Jangan kita menolak kalau ada umat Islam yang disebut teroris. Karena faktanya memang ada. Tetapi jangan samakan jihad dengan teroris. Jihad suci, jamaah. Wajib. Tidak ada itu yang menolak. Sampai-sampai para ulama di Indonesia dulu menyebut cinta tanah air sebahagian dari iman. Itu bukan hadis Rasulullah. Jangan dikira hadis itu. Hubbul watan minal iman. Itu adalah ucapan para kiai dulu ketika kita berhadapan dengan Belanda. Sampai-sampai Nahdlatul Ulama mengeluarkan resolusi jihad resmi. Dikeluarkan keputusan sampai dikeluarkan fatwa menghadapi Belanda. Keluar kalimat hubbul watan minal iman dari mulut para ulama. Jihad. Jadi jangan ragu membincangkan jihad. Tetapi jangan samakan jihad dengan teroris. Namun jangan tutup mata bahwa orang Islam ada yang menjadi teroris. Tetapi jangan hanya, bahkan di luar Islam pun banyak terorisnya. Di Indonesia terorisnya Muslim. Di India terorisnya apa? Hindu. Di India terorisnya Hindu. Di Myanmar terorisnya Buddha. Di Eropa terorisnya Kristen ada, ateis ada. Ini saya sengaja beritahu kita jemaah, luaskan wawasan kita, jangan mau kita diperbodoh oleh informasi setengah-setengah yang merusak pikiran kita. Kita tidak tutup mata, ada orang Muslim yang teroris, tidak. Tapi jangan samakan teroris dengan jihad. Dan jangan kalian hanyakan yang teroris itu orang Islam. Nah, itu pembodohan informasi, tapi kita mesti besar hati. Ada sebahagian saudara kita yang terlibat menjadi teroris. Oke, ya. Dan jihad adalah puncak.
Begitu hebat pahala jihad. Oi jamaah, luar biasa hadis Rasulullah. Pahala jihad itu. Tetapi wasumtu afdalu. Dan diam itu adalah ibadah yang paling utama. Bersabda Rasulullah Muhammad SAW, as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluh. Artinya diam itu adalah satu dari banyak hikmah, kebijaksanaan, dan sedikit pelakunya. Malas orang diam, orang mau bercakap saja. Tapi ingat, inilah kita kaji dalam hari Ahad yang lalu, se-Ahad yang lalu. Diam dari yang sia-sia, bukan diam dari maksiat. Kalau diam dari maksiat sudah pasti wajib itu diam dari sia-sia. Itu utama. Panas sekali Apa manfaatnya mengatakan itu? Enggak, manfaatnya apa? Untuk apa diucapkan? Kecuali dengan ucapan itu bisa mengakrabkan silaturahim. Tak ada masalah, karena silaturahim dalam Islam luar biasa pahalanya. Jamaah, oke lah. Enggak ada manfaat untuk apa? Manfaat dalam Islam itu sama dengan pahala. Tuh aja mah. Diam-diam aja lah udah. Bis. Dan itu besar sekali pahalanya. Tapi jangan pula dibilang daripada pergi jihad bagusan diam. Salah. Ya kalau memang masanya harus pergi jihad, ya jihad. Tahu peristiwa 10 November Surabaya yang ditetapkan menjadi hari pahlawan? Kurang informasi yang selama ini dipelajarkan di sekolah. Di sekolah nggak diterangkan itu. Tidak 1-2 santri yang ikut perang di situ, karena Surabaya adalah daerah santri. Itu kalau di Jawa Timur disebut daerah tapal kuda, jamaah. Karena daerah itu kalau dihubungkan titik-titik seperti ladang kuda itu. Itu daerah santri. Tidak 1-2 santri yang mati waktu perang di Surabaya itu. Dan tidak 1-2 mereka datang minta doa para kiai. Sampai dikenal bambu runcing. Nggak ada isinya. Hanya datang kepada kiai dimus-mus gitu dah kosong. Cuma orang menjadi tersugesti jamaah. Pergilah perang. Santri. Itu rata-rata santri jamaah. Tapi dalam penulisan sejarah Indonesia hampir tak pernah disebut kata-kata santri jamaah. Artinya apa? Saatnya pergi perang, saatnya diam. Kita ini lucu. Situasi damai mau perang. Pas ada musuh, apa bahasa kita dulu? Bacul. Pas ada musuh bacul. Nggak ada musuh dicari-cari. Kan lucu jamaah. Diamlah, usah banyak kali cakap. Nanti sia-sia. Hadis riwayat Qudai dari Anas dan Dailami dari Ibnu Umar. Jadi sejak Ahad yang lalu kita baca hadis ini adalah riwayat Qudai dari Anas bin Malik dan riwayat Imam Dailami dari Abdullah Ibnu Umar. Maksudnya adalah diam itu adalah satu kebijaksanaan, yaitu kemanfaatan yang mencegah diri dari kebodohan. Di mana letak bodohnya? Yaitu tadi, adakah orang itu tidak bodoh ketika berkata-kata tidak menghasilkan pahala, sedangkan hidup pasti pulang. Pulang yang dibawa adalah tiket. Tiket adalah pahala. Apa tak bodoh orang begini? Dia mau pulang mesti bawa tiket. Tiketnya pahala. Tapi dia ngomong tak menghasilkan pahala. Apa tak disebut kebodohan namanya? Jamaah. Sudah dikasih tahu kawan-kawannya. Ini akan ada razia polisi, surat-surat dilengkapkan. Sudah, padahal dia lengkap surat-suratnya, kawan-kawannya sudah ngasih tahu, tapi dibawa enggak juga. Kesudahan waktu razia dihentikan oleh polisi, kenalah tilang. Apa enggak bodoh namanya? Coba jamaah, agama sudah kasih tahu tiket kita adalah pahala. Jangan ngomong kalau tidak menghasilkan pahala.
Bukan mesti ngomong Al-Quran, sunnah, nasihat, tidak. Tidak. Tak pakai Al-Quran, tak pakai hadis, tak pakai nasihat. Tapi ngomong begitu saja ternyata suasana akrab silaturahim kita menjadi makin baik. Itu juga adalah pahala. Jamaah. Tapi ini tidak, sekedar ngomong aja gini. Lama sekarang subuh ya. Iya. Dah. Maunya titik, walaupun sia-sia ini titik. Sambung, disambungnya. Jadi payah awak kerja. Jadi subuh itulah yang membuat kau payah kerja. Coba dulu. Kalau gitu gendangnya dua. Usah subuh atau berhenti kerja. Tadi udah titik, tadi sia-sia. Tak ada pahala. Lama subuh sekarang, dah titik. Pahala tidak, dosa tidak. Memang lama. Sambungannya itu bisa berbahaya. Jadi lambat awak kerja. Jadi kau buatlah agama itu mempersulit hidup. Ini kalau diteliti halus-halus nanti bisa murtad ini, jamaah. Kalau diteliti halus-halus. Kata kita, kau berhenti kerja atau tak usah sembahyang subuh. Atau sekalian kembalikan kartu anggota Islam tuh. Ya kita terang cakap, jangan jadi musuh dalam selimut. Terang-terang aja, kafir, Islam. Bilang kafir tak mau, Islam tak enggak. Kan? Jamaah. Ada di munafik nanti, munafik majazi, bukan munafik hakiki. Jadi atur jamaah, ya. Jangan sempat berkata yang dosa. Jadi bodohlah dia. Sedikit sekali orang yang mau diam dari apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Dan sedikit pula orang yang mau menahan dirinya dari berkata yang mengakibatkan dirinya tercela. Apa tak bodoh itu? Apa tak bodoh namanya jemaah? Ya, tapi kalau menghasilkan pahala, ucaplah. Karena inilah dikatakan dalam syair, ya kasiral fuduli qassir qalilan, qad farashtal fudula ardan wa tulan, qad akhasta minal qabihi bihaddin faskutil ana in aradta jamilan. Hai pelaku sia-sia, kurangkanlah sedikit. Kau bentangkan kesia-siaan itu panjang lebar. Kau ambil bagian keburukan. Diamlah sekarang jika kau inginkan kebagusan. Ya, jemaah. Kami minta abang bawa wirid. Usah, bagusan diam lagi. Ya salahlah pula. Jadi cemana mau wirid kalau diam-diam aja? Tengok-tengokan aja kita gitu. Habis itu pulang. Bawa nasi berkat. Ini namanya gaji nggak kerja. Jualan kita jualan. Masa diam aja? Ngaji itu katanya begitu, bagusan diam awak. Jualan macam mana kalau kata Allah datang, rezeki itu datang? Mana bisa? Pas jualan cakap lah. Rayu pembeli tadi, goda dia. Bukanlah dengan tipu-tipu. Kan goda dia. Jamaah. Awak belajar dari nenek sama atuk-atuk awak. Nenek kami, atuk kami jualan. Abang nenek saya, adik nenek saya berjualan jamaah. Jadi kita ngerti. Laris jualan orang tu. Tapi kalau Jumat tutup. Ku tengok hidup juga orang tu. Nggak mati. Padahal Jumat tutup. Kalau awak sini sekarang ni kalau Jumat tutup rasanya macam nak rubuh langit ni. Tutup. Pintu satu helai daun, satu helai papan itulah dibuka. Tak ada mau keluar masuk. Situ kadang-kadang orang nyelit. Wak, ada ini wak. Ada nyelit-nyelit lah orangnya. Kedai zaman dulu kan pintunya itu papan sehelai-sehelai pakai angka ya. Jemaah. Tutup Jumat.
Maka jalan besar Tembung tu kalau Jumaat dia sunyi. Jamaah sunyi. Kena kami semua berjualan. Berhubungan semua tu. Ini apa awak, atuk awak, ini pakcik awak, ini nenek, ini makcik, nanti ini kemanaan makcik ini kahwin sama cucu dia segala. Macam-macam lah jamaah. Sunyi dulu. Sekarang ni orang ada duit pun pening kepala dia. Duit banyak, 5.000 jatuh di jalan pun dipalar. Padahal dia naik mobil mewah. Kan lucu tu. Rupanya setelah turun uang monopoli. Naik mobil. Oh iya, orang sekarang ni kaya-kaya, jiwa miskin. Jangan. Diam. Kalau tak perlu cakap, diam. Kalau perlu cakap. Contoh orang jualan. Jamaah, bercakaplah, rayulah pembeli dengan cara yang jujur. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka fi zatillah. Artinya, jihad yang paling utama adalah kau mengendalikan nafsu dan keinginanmu karena Allah Ta'ala. Meriwayatkan akannya oleh Imam Dailami. Itu kalau nunnya ada 2 boleh dibuang 1. Meriwayatkan akannya oleh Imam Dailami. Imam Dailami katakan, Rasul katakan, berjihad ibadah utama dari yang ibadah utama, jihad yang paling utama adalah mengendalikan nafsu dan keinginan. Tapi jangan gunakan hadis ini membela bacul nyawa. Kalian pergi perang bela agama Allah ni belum tentu ikhlas. Ada hadis Rasulullah, jihad yang hebat itu adalah melawan hawa nafsu. Tapi awak makan 3 kali juga sehari. Apa cerita tu? Kita yang bacul pergi perang, kita bilang pula kita mengendalikan hawa nafsu. Dah berapa kali salahnya itu jemaah. Layaklah hadis ini. Layaklah hadis ini diucapkan oleh orang yang sudah pergi perang. Walaupun kami pergi perang, tapi setelah pergi perang, kendalikan hawa nafsu. Jangan ingin dipuji orang, jangan ingin disanjung orang, jangan ingin merasa awaklah hero, pejuang hebat. Itu baru betul. Ni awak nengok darah takut tiba-tiba memakai hadis ini. Jihad yang lebih besar, yang hebat adalah mengendalikan hawa nafsu. Bukan hadis ini salah, tapi kejujuran kita yang diuji. Jamaah, boleh faham ni? Kalau makan masih 3 kali sehari dikata mengendalikan hawa nafsu, tunggu dululah. Kalau masih menggeletar lagi nengok duit, tunggu dululah. Kalau bulan Sya'ban sudah siapkan untuk bahan buka sama bahan sahur Ramadan, apa lagi? Tidak disebut tulu amal itu. Panjang, angan-angan. Apa lagi jamaah? Jangan, hormati, hargai orang yang menyabung nyawa di medan perang. Jamaah. Makalah yang ke-12. Dikatakan, mewahyukan Allah Ta'ala kepada seorang Nabi di antara Nabi-Nabi Bani Israel alaihimussalam. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kamu diam dari mengatakan kebatilan. Apa batil? Yaitu segala sesuatu yang tidak berfaedah sedikit pun. Jadi, kamu diam dari mengatakan kebatilan. Kebatilan sama batal sama. Sembahyangnya batal, puasanya batal. Tapi dalam pengertian akhlak ini, yang dimaksud dengan batil adalah sesuatu yang tidak berfaedah sedikit pun. Sedangkan kalau sembahyang kita batal, misalkan rakaat ketiga batal, maka tetap ada faedah. 1, 2 rakaat, 1, 2, 3 rakaatnya dapat pahala. Puasa kita batal, maka sampai berapa hari, sampai berapa jam dia berpuasa tetap dapat faedah, tetap dapat faedah pahala. Cuma di sini yang dimaksud batil ini adalah yang tidak berfaedah sedikit pun. Jadi diam kau dari sesuatu yang batil. Diam kau dari sesuatu yang tidak memberi faedah sedikit pun.
karena aku, kata Allah, yaitu sebab aku, bukan sebab dipuji, disanjung, dihargai, dihormati, disegani orang, itu adalah berpuasa. Maksudnya pahalanya seperti pahala orang berpuasa. Acak jemaah. Tapi jangan dipahamkan nanti tak usah puasa tak apa-apa, yang penting asal dia mah jawab. Salah. Ini pahalanya seperti pahala orang berpuasa. Dan penjagaanmu terhadap anggota tubuh, yaitu alat-alat tubuh seperti tangan, kaki. Kau jaga itu dari melakukan perbuatan haram karena aku. Kata Allah, itu adalah sembahyang. Maksudnya pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakan sembahyang. 2, 3. Dan berputus asa. Hati-hati nih. Maksud berputus asa, maksudnya kamu tidak menginginkan harta orang lain. Putus asa dari orang lain. Dalam pengertian tidak kita inginkan benda yang ada pada orang lain. Karena sekarang ini jemaah, orang ingin macam orang lain. Nampaknya dah naik ekonomi si Fulan ya. Banyak enggak yang merapat? Fakta hidup. Fakta hidup. Dulu tak dikenal-kenal orangnya dia. Jangankan undang wirid, masuk masjid pun tak ditergi orang. Sekarang dah naik ekonomi dia. Banyak tak yang merapat? Coba dulu jemaah. Jatuh dia balik. Sunyi lagi enggak? Sunyi. Hilang harga diri manusia udah. Tak ada harga diri lagi dah jemaah. Hilang. Bukan kita lantam. Bukan. Kalau kau betul berkawan sama dia susah senang, berkawan lah. Ini naik ekonomi dia. Bang Fulan, Pak Fulan, Dik Fulan. Begitu jatuh dia, senyap jamaah. Tak betul. Nah, putus asa dari harta orang lain dalam pengertian tidak menginginkan harta orang lain. Karena aku, kata Allah Ta'ala, karena aku, kata Allah Ta'ala, adalah sedekah. Maksudnya pahala seperti pahala bersedekah. Jadi sebetulnya mudah kali dapat pahala. Mudah dapat pahala jamaah. Macam kita sekarang, jangan pernah ada ingin harta orang lain. Diamkan mulut dari berkata yang batil. Tahankan tubuh dari melakukan yang diharamkan Allah. Semua karena Allah. Dia dapat pahala. Mudah dapat pahala itu. Ya. Ini lubuk-lubuk semua ini. Dan kau menahan diri dari menyakiti, maksudnya menimbulkan kebencian orang Islam karena aku. Kita berusaha agar orang Islam tidak benci kita karena Allah. Bermakna kita melakukan yang diperintah Allah, menjauhi dari yang dilarang Allah, sehingga orang Islam tidak tersakiti. Tetapi kalau orang Islam tidak tersakiti oleh kita bukan karena Allah, tapi karena orang itu sendiri, maka tak ada nilai. Macam cara orang sekarang kan. Jangan sakiti orang lain, jangan ganggu-ganggu orang. Tapi bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Karena manusia. Contohnya mereka membuat maksiat. Mereka membuat maksiat. Awak bantu. Kalau nanti tak awak bantu, sakit hati orang. Macam mana? Ini bukan tak betul ini jemaah. Betul. Ya. Dia mau buat acara yang itu sampai mengganggu orang. Sampai menutup akses publik, jalan umum. Minta tolong sama kita, kita tak mau, nanti sakit hati orang. Jangan gara-gara orang tersakiti. Ini tak betul. Tak apa-apa orang sakit hati, bukan kita menyakiti dia. Sebab ini perbuatan yang salah. Jemaah, ini perbuatan yang salah. Saya sampaikan kaji-kaji ini ya. Jadi kau menahan diri dari menyakiti, menimbulkan kebencian orang Islam karena Allah, karena aku, maksudnya demi aku. Itu adalah jihad, berperang di jalan Allah. Maksudnya pahalanya seperti pahala jihad.
Jamaah, pahalanya pahala jihad. Memang malam ini giliran kita wirid, atau di rumah kita pagi ini ada acara solawatan, tapi tetangga sebelah baru melahirkan. Nanti kalau suara miknya kuat keluar, terganggu bayinya. Tak baik. Usahlah pakai mik keluar ke dalam saja, atau tak usah pakai mik sama sekali. Ini baru dapat pahala seperti pahala jihad. Kerana tidak menyakiti orang Islam. Nah, apa salahnya salawat? Sejak kapan salawat salah? Masalahnya suara salawat tu mengganggu orang. Miknya kuat-kuat. Orang mau tidur terganggu. Iman dia tu yang tak betul. Jadi iman kau betul dah, kata kita. Janganlah egois begitu, jamaah. Janganlah. Kan? Ini harap-harap diperhatikan. Jadi, kalau kita menahan diri dari menyakiti orang lain karena Allah, maka pahala kita seperti pahala jihad. Makalah yang ke-13 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud adalah ulama para sahabat. Jadi sahabat Nabi, salah seorang ulamanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Postur tubuhnya pendek. Macam bukan orang Arab itu. Kerana orang Arab umumnya tinggi-tinggi jamaah. Dia pendek. Tapi dia ulama. Kata beliau, ada 4 macam kegelapan hati. 4 macam kegelapan hati. Maka sembahyang payah, dia khusyuk. Puasa tak dapat dia hikmah puasa tadi, jamaah. Karena hati itu gelap. Jadi ada 4 macam kegelapan. Mana dia? 1, perut yang kenyang, padahal tiada peduli batasnya, yaitu kenyang yang lebih dari sepertiga yang diperlukan. Itulah kenyang secara agama. Kalau kita ni makan itu mau apa ya? Makan mau enak, duit mau banyak, gulai mau lemak, tidur mau nyenyak, kerja tak nak. Tak nak, tinggal kau di surga, kata kita. Pergi kau masuk surga. Makanya saya minta inilah kepada kita semua jemaah. Yang membuat terasa rezeki itu tak cukup, kerana kita ni penyapu ranjau. Apa saja dimakan dah. Maka terasa rezeki itu kurang. Agama katakan tadi, perut yang kenyang, yang tidak peduli batasnya, itu adalah kegelapan. Karena fikirannya hanya fokus pada makan. Gelaplah jiwa. Nanti ada yang bantah makan itu penting. Itu jangan ditanya, hewan pun ngerti. Makan itu penting. Saking pentingnya makan, Al-Quran turun membimbing kita tentang makan. Halalan, thayyiban, la tusrifu. Halal baik, jangan berlebih. Nah, ini kita bukan tanggung. Mau makan, semua dimakanin jemaah. Ya. Dan berkawan dengan orang zalim. Siapa orang zalim? Yaitu melanggar kebenaran. Akibatnya menujulah dia kepada kebatilan. Nah, ini gelap. Berkawan sama orang zalim. Saya sudah bagi tahu, zalim itu mengambil hak orang atau menahan hak orang tanpa dibenarkan agama. Kalau agama membenarkan, tak ada masalah. Bahkan nyawa orang pun boleh dihilangkan. Hukum kisos kan negara yang melakukan. Kebebasan orang sudah nyala, itu penjara. Kebebasan orang hilang.
Jamaah, janganlah saya dibantah, penjara juga, tapi boleh keluar masuk, itu lain hal dulu, lainlah dulu. Jamaah, kita kan cerita hukum yang seharusnya. Ya, itu zalim, berkawan dengan orang zalim hati gelap. Tapi apa kata dia, cemana lagi. Bahkan tak ragu orang sekarang ni memuji-muji orang zalim. Bapak, macam lah katanya. Ni kalau bapak ni katanya. Padahal yang tahunya dia si bapak tadi ni tak betul. Mana lu jamaah? Kalau kita kan ngerti pegawai negeri walau pejabat gajinya berapa. Tahu-tahu kekayaannya begitu hebat. Gak usah kau urus-urusan. Bukan urus-urusan orang. Soalnya kita ni dipajak. Pajak tu bayaran jamaah. Dimanapun kita kena nih. Beli TV kena, makan sini kena, ini kena, semua kena. Sayur yang kita beli di pajak cara kita itu pun ada pajaknya dari negara. Cukainya itu ada. Yang resmi, lain lagi enggak resmi. Yang enggak resmi katanya itu uang minum bang, katanya. Uang jalan katanya, uang ini katanya. Itu lain lagi enggak resmi. Tahu-tahu tu kekayaannya pop begitu hebat. Dari mana tu? Kalau tak zalim. Jamaah. Payah mencari orang seperti Bung Hatta itu jamaah. Yang sampai matinya sepatu beli pun tak terbeli dia. Padahal dah dikumpul-kumpulnya duit tak cukup. Listrik di rumahnya hampir diputus negara. Duit bayar. Akhirnya Bang Ali Sadikin turun, gubernur DKI. Biar pemerintah DKI yang bayar. Payah dapat orang seperti Pak Syafruddin Prawira Negara. Menteri Keuangan pertama, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Waktu PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, ketika Bung Karno, Bung Hatta ditahan oleh Belanda. Waktu kudeta. Beliaulah yang memimpin Indonesia dari Bukit Tinggi sana jamaah. Beliau memegang emas puluhan kilo milik negara. Tetapi untuk popok anaknya saking kan enggak ada duit, dia koyak spray kasurnya. Spray itu dikoyaknya. Cara awak sekarang, kereta mobil plat merah awak pakai undangan. Boleh? Jawab dulu. Boleh tidak? Kenapa dipakai? Kenapa awak ikut numpang situ? Kenapa ikut numpang? Baik. Saya setuju ini. Beginilah yang saya mau. Ditawari. Artinya kita ikhlas diseret masuk ke dalam neraka. Itulah jawaban saya Tuan Imam. Dia menawari kita masuk neraka. Berarti kita ikhlas. Maka di akhirat jangan nanti tanya sama Allah, kenapa aku dimasukkan? Orang kita mau. Selesai sudah. Jadi jawaban Tuan Imam ini memastikan Tuan Imam nanti diseret ke neraka. Ya sudah ada catatan itu di malaikat. Sudah ada catatan. Orang ditawari. Kau mau kemana? Mau acara Dharma Wanita. Oh tak bisa. Ini mobil negara kasih untuk Jaksa Agung, bukan untuk istri Jaksa Agung. Pergi kau ke sana. Baharudin Lopa. Bininya mau pakai mobil yang nggak dikasih dia. Karena mobil itu dari negara untuk Jaksa Agung, bukan untuk istri Jaksa Agung. Pergi kau. Kau Baharudin Lopa, jangan kau pakai ini mobil negara kasih untuk Jaksa Agung, bukan untuk istri Jaksa Agung. Ayo. Kalau saya cerita Bung Hatta, cerita Pak Syafruddin itu tahun 40-an, 50-an. Baharudin Lopa kemarin. Jamaah. Coba dulu. Minjam pula mobil atau kereta plat merah tadi. Minjam awak sama yang dikasih negara, kasihnya pula, awak pakai pula. Habis awak minjam, kasih pula duit lagi sama dia. Hancur lebur akhirat, aku lepas.
Goodbye. Apa boleh buat jemaah? Aku dah sampaikan pagi ni. Coba dulu. Ini mau hati-hati. Kan? Dah. Awak berkawan sama orang zalim macam tu. Kenapalah kalian macam gini? Macam mana ya Allah? Pemimpin kami yang ngajak kami ikut. Macam tadilah. Persis. Al-Quran tu. Ketika orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, mereka jawab, kami diajak sama bos-bos kami. Apa boleh buat? Kata Allah, apa boleh buat juga lah. Dihumban ke dalam neraka. Selesai. Kata Allah tak pakai akal kalian. Satu ayat Quran pula, bukankah ardullahi wasi'ah? Bumi Allah itu luas. Hati-hati jamaah. Jangan berkawan sama orang zalim. Bahawa dia yang datang ke kita lain hal. Tapi jangan kita yang datang ke dia. Zalim. Lupa akan dosa yang pernah dilakukan. Maksudnya mengabaikannya tanpa rasa penyesalan. Tak nyesal dia atas dosa yang dia lakukan. Gelaplah itu jamaah. Makanya kata ulama, tak usah ingat-ingat dosa masa lalu. Tak usah diingat. Dalam pengertian terus saja berbuat taubat. Karena kalau diingat, ada kemungkinan orang ini bangga dengan dosa yang sudah dia lakukan. Yang lebih lucunya cerita pula tu. Cerita. Kalau awak muda dulu. Kalau sebotol, 2 botol tu belum lagi salah tu. Ya salam. Udah elok Tuhan segel perbuatan burukmu sehingga jangankan orang lain, anak binimu pun tak tahu. Cerita pula di masjid. Awak malu orang sekarang ni. Alah, minum seloki, mabuknya sekerat katanya. Awak dulu. Botol tu masalah tu. Coba dulu. Sembayang juga, haji juga, umrah juga, sedekah juga, zakat juga, gelap. Hambar. Haji tu jadi hambar, sedekah jadi hambar, puasa jadi hambar, tak enak cita rasanya, kurang garam. Mahal ikannya. Mahalan mana? Bawal apa nila? Bentuknya mirip lah. Mahalan bawal. Awak bodoh. Awak pikir bawal tadi nila. Awak pesan lah. Tengok menu kan. Tak. Tulisannya bawal tapi bentuknya nila. Nila ni. Awak pesan 3 ekor. Nila panggang. Begitu dikeluarkan apanya itu? Bayaran itu apa namanya? Bil. Di sini bilang apa bil? Keluarkan bilnya itu jemaah. Terkejut awak harganya. Nila kok mahal kali. Awak foto, restorannya awak foto, awak masukkan ke media sosial. Inilah restoran zalim. Nila saja semahal ini. Udah bodoh disebar-sebarkan lagi. Padahal bawal. Bukan nila. Dia pikir nila aja. Bawal. Dahlah, bayarlah. Mahal pun mahal lah. Udah mahal, tawar pula. Kurang garam. Walau mahal bawal tadi, raja makanannya garam atau bawal? Garam. Haji berkali-kali, umrah berkali-kali, sedekah tak sudah-sudah, masjid dibantu dibangun, anak yatim sudahnya lah. Bahkan jalan kampung dia dibantu, dia keraskan, tapi zalim. Tawar. Jemaah. Tawar. Pastikan rezeki yang masuk ke kita.
Saya tak ada urusan mengurus pribadi kita. Sebab saya pun belum jadi orang baik. Apa urusnya saya mengurus kita? Tapi saya harus ingatkan ini. Ayo berlomba-lomba kita memperbaiki diri kita. Suami tengok istri, orang tua tengok anak. Urus jamaah. Jangan sempat tawar. Berkawan sama orang zalim, gelap. Lupa dosa masa lalu pun gelap. Jamaah, jangan ceritakan aib kita. Tobat kepada Allah. Panjang khayalan, yaitu menanti sesuatu yang jauh adanya, itu adalah kegelapan. Maksudnya tulul amal. Panjang angan-angan. Mau inilah, mau itu, mau ini. Jadi nggak boleh berencana. Berencana boleh. Lantas apa itu panjang angan-angan? Bila orang lepas dari insya Allah. Sekarang pukul 7 kurang 10. Lantas di hati dia, jam 7 saya mau begini. Tapi tak ada kesadaran insya Allah. Panjang angan-angan. Karena aku tak tahu apakah aku bisa meletakkan kaki yang kulangkahkan. Kata Rasulullah Muhammad SAW. Rasul angkatkan kaki. Apakah bisa diletakkan masa akan datang? Sedetik, setengah detik, sepersemiliar detik akan datang? Belum tentu. Bisa saja pas sedang diangkat Israel datang. Itu yang begitu. Ini awak udah pula, Bu. Itu yang saya sebut tadi jamaah. Masih Sya'ban, dah siapkannya menu untuk Ramadan. Hati-hati jemaah. Kan? Panjang angan-angan adalah satu sakit di dalam batin. Sekarang gini. Ini nanti ada yang salah faham. Apalah salahnya gini-gini? Oke. Ini sambil kita diskusi. Kalau orang pasti mati jam 7. Sekarang jam 7 kurang 10. Kira-kira dalam tempo 10 menit dia jadi orang baik apa orang buruk? Baik. Lantas mengapa kita menunda-nunda kebaikan? Kalau tidak kita yakin bahwa kita akan hidup di masa akan datang. Apa tak sakit ini? Jawab. Macam mana buruknya orang kalau dia dapat kabar dari malaikat Israel jam 8 nanti mati, dia pasti jadi baik. Artinya kita menganggap hidup kita di tangan kita, bukan di tangan Allah Ta'ala. Lebih jauh dari itu. Kalau begitu siapa yang jadi Tuhan? Kita atau Allah? Jawab jamaah. Ayo jamaah. Jawab jamaah. Siapa yang jadi Tuhan? Kita atau Allah? Kita. Orang yang panjang angan-angan itu menganggap hidup dan mati di tangan dia. Berarti dia sudah menjadi Tuhan. Maka ketika dia mengucapkan Allah Akbar dalam takbir, penipu tidak? Berapa kali dia menipu dalam sehari? Ketika dia sudah menjadi Tuhan. Tapi mengaku Allah juga Tuhan. Hati jamaah. Maka tulul amal bukan sekadar penyakit hati. Tapi ada persoalan tauhid yang mendasar di situ. Kalau gitu kita pendek angan-angan berarti putus asa sajalah. Itulah kau tak mengerti. Tak mengerti kau antara beras dan nasi. Tak mengerti kau antara bertih, beras dan nasi. Sama semua tu. Sama tak beras sama nasi? Kalau ada yang bilang sama berarti hari-hari kita makan nasi, makan beras. Manalah sama bertih, padi, beras, nasi. Mana sama itu? Jamaah. Putus asa beda. Haram hukumnya putus asa. Karena masih punya Tuhan. La tay'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari kasih Allah Ta'ala. Ayat lain. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini masalahnya bukan itu. Kau seakan-akan bisa hidup
akan datang. Tapi awak pakainya insya-Allah. Insya-Allah kau tu tidak menancap dalam hati. Lebih sekedar ucapan mulut yang kosong dari isi. Hati-hati jamaah. Persoalan tauhid itulah yang menentukan saat kita sakaratul maut. Ya, itu saya sampaikan kajinya. Hai. Jadi orang panjang khayalan itu adalah orang yang gelap hatinya. Dari Ali bahwasanya Rasulullah bersabda. Apa Rasulullah bersabda? Inna asyadda ma atakhawwafu alaikum khaslatani ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fa innahu yu'dilu 'anil haqqi wa amma tulul amali fal hubbu lid dunya. Kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian ada dua macam, kata Rasulullah. Satu, menuruti kemauan. Kedua, panjang khayalan. Mau ini, mau itu. Adapun menuruti kemauan, sesungguhnya dia memalingkan dari kebenaran. Orang kalau dah ikut kemauan dia, kebenaran pun tawar-menawar itu. Macam cara orang sekarang, jelas ku bilang. Ya kalau enggak nyogok, macam mana lagi awak? Kata dia. Artinya dengan kalimat itu, kau katakan Nabi Muhammad penipu. Karena Nabi yang mengatakan, ar-rashi wal murtashi finnar, penyuap, penerima suap dalam neraka. Artinya dilarang. Tahu-tahu kita mengatakan kalau enggak nyogok, kalau enggak nyuap enggak bisa. Berarti kan kita secara tidak langsung mengatakan Nabi penipu. Kalau Nabi penipu berarti kita katakan Allah penipu. Cemana lagi itu jamaah? Sebab apa itu orang? Sebab menuruti kemauan. Kalau enggak nyogok enggak bisa awak. Kalau enggak jilat enggak bisa. Kalau enggak fitnah enggak hidup. Kalau enggak jilat enggak hidup dia. Kalau enggak fitnah enggak hidup dia. Coba dulu jamaah. Jilat sana sini. Panjang lidah tu. Fitnah sana sini. Demi apa? Duit. Kalau ditengok lagi pangkalnya. Demi menuruti kemauan. Keinginan. Nabi sudah bilang, aku sudah sampaikan. Menuruti kemauan, sesungguhnya dia memalingkan dari kebenaran. Dan adapun panjang khayalan, mau ini, mau itu, mau ini, menimbulkan rasa cinta kepada kehidupan dunia. Meriwayatkannya oleh Ibnu Abi Dunya. Panjang khayalan tu jemaah. Begini, begini. Dunia. Ya saya sama, kita terus menerus memperbaiki diri. Jangan kita mengukur orang lain. Tidak, kita. Jamaah, saya ya saya, kita ya kita. Ini harap difahamkan. Oke? Dah. Pukul 7 dah. Jamaah, saya satu lagi ya. 4 macam pula cahaya. Kalau tadi 4 gelap, kata Abdullah bin Mas'ud, sekarang 4 pula cahaya, penerang hati. 1, perut yang lapar karena berhati-hati. Maksudnya karena berhati-hati dan persiapan untuk ibadah. Laparkan perut dari yang syubhat, apalagi dari yang haram. Laparkan, jangan semua makanan masuk. Laparkan, teranglah itu hati. Nampak awak yang selama ini gelap, nampak orang tak nampak. Orang tak nampak, awak nampak. Bahkan kadang-kadang awak mau mengambil makanan tu bisa tiba-tiba lemah tangan tadi. Ya sakit apa aku ni? Bukan sakit, Tuhan sayang kau. Tak mau Tuhan membiarkan tangan kau tu mengambil makanan yang di situ syubhat. Tapi heran juga awak. Habis wirid tadi sampai rumah kok bagus balik tangannya. Tak mau Tuhan yang syubhat tu masuk. Usah ke dokter ini. Datang ke Allah, terima kasih ya Allah. Gitu. Laparkan perut, itu cahaya. Yang orang tak nampak, awak nampak. Ya maaf. Dah. Yang kedua, berkawan dengan orang solih, yaitu yang bersih dari segala kerusakan. Jamaah. Kawan sama orang solih. Usah ikut cakap orang. Dia kalau kawan milih-milih. Kena saya sampaikan minggu ahad lalu jamaah. Ya milihlah kawan
Ini mak-mak kita ni pergi ke pajak. Sama ada pajak tradisional atau pajak modern. Kalau beli sayur mayur, pakaian apa, pilih tidak? Milihlah. Masa kawan untuk akhirat awak tak milih? Milihlah. Masa tak milih? Yang salah milih tu kena hidup dunia. Kaya dikawani, miskin enggak. Terkenal dikawani, enggak terkenal enggak. Ya bukan itu salah. Yang kita pilih yang saleh. Jamaah. Ya. Nah, itu adalah cahaya. Dan memperhatikan dosa masa lalu. Bukan membanggakan. Maksudnya mengingatnya sambil penuh penyesalan. Ya Allah, ya salam. Selama ini dosa ajalah aku, ya Allah. Aku pikir baik pula. Dosa aja aku buat. Tumpahkan sesal. Tumpahkan sedih. Tumpahkan air mata kepada Tuhan. Teranglah hati itu. Hidup singkat. Sekejap lagi selesai, jamaah. Dan pendek khayalan. Maksudnya menahan khayalan. Usah pala. Tapi dia tutup dengan insya-Allah. Tak mau diucapkan dalam hati. Insya-Allah jamaah. Terang hati itu. Kita sudahi ya. Ini yang ke-13 ni dengan bahagian akhir ini. Berkata Abu Tayyib, siapa saja yang berkawan dengan 8 golongan manusia, maka menambahkan Allah Ta'ala untuknya 8 macam pula. Siapa saja yang berkawan dengan orang kaya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambahkannya cinta kehidupan dunia dan menginginkannya. Kalau kayanya tak dibimbing oleh iman. Kalau kayanya dibimbing iman, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ya baguslah. Ini maksudnya kaya yang tak dibimbing oleh iman. Jangan salah. Siapa saja yang berkawan dengan orang fakir miskin, maka Allah jadikan baginya rasa syukur dan puas akan pemberian Allah. Tengok-tengok fakir miskinnya, tetap yang dibimbing oleh iman. Ini fakir miskin sekarang ngeluh aja. Yang kaya ngeluh, apalagi yang miskin sekarang nih. Jamaah. Tak betul. Fakir miskin yang iman. Siapa saja yang berkawan dengan penguasa, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambahkannya kekerasan hati dan rasa sombong. Penguasa yang tidak dibimbing oleh iman. Kalau penguasa dibimbing oleh iman, terasa sama awak, besar pahala beliau ni dari awak. Siapa saja yang berkawan dengan perempuan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambahkan kebodohannya dan bangkit syahwatnya. Kalau perempuannya tidak iman. Imam Syafi'i salah seorang gurunya perempuan. Bukan ibunya jemaah. Kalau ibunya udah jelas lah. Salah seorang syekh beliau perempuan. Jadi tak semuanya begini ini. Tapi kalau dia dibimbing iman tak ada masalah. Siapa saja yang berkawan dengan anak-anak, maka bertambahlah hiburannya. Ini sudah tentulah ya jamaah. Anak-anak tak ada urusan dengan iman. Kadang-kadang awak berkawan sama anak-anak ni enak, gembira awak. Kalau sama dewasa-dewasa berkawan ni, cara zaman sekarang enggak ada tulus-tulusnya itu. Usahlah. Saya buruk sangka. Tidak. Fakta hidup yang sudah. Yang sekarang sama akan datang aku tak tahu. Kalau kawan sama dewasa-dewasa ni ragu awak. Jamaah. Pas susah awak tak ada dia. Pas senang awak muncul dia. Berkawan pun tak tulus. Tapi anak-anak kalau berkawan tulus. Kalau bermusuhan jelas. Jamaah. Meskipun anak-anak sekarang otaknya rusak sudah. Sebab rusak orang-orang dewasa. Main ke rumah kawan, mainan kawan bawanya pulang. Ayah maknya tahu, simpan. Ayah maknya mengajari jahat. Itu fakta aja mah. Pas kawannya main ke rumah dia tak dikeluarkannya mainan dia, nanti rusak buat orang. Coba nih. Jadi anak sekarang pun dah rusak dia, tak bisa juga jadi hiburan. Padahal tidak, anak-anak itu umumnya bersih.
Dan siapa saja yang berkawan dengan orang fasik, maka bertambahlah keberaniannya berbuat dosa dan memperlambat taubat. Orang fasik, orang buat dosa besar tidak taubat, atau orang yang kekalkan dosa kecil. Siapa saja yang berkawan dengan orang soleh bertambah rasa sukanya beribadah. Dan siapa saja yang berkawan dengan orang berilmu, maka bertambahlah ilmu dan perbuatannya. Jadi kalau awak berkawan dengan orang alim, betul alim lah ya, kita bisa dapat ilmu ya. Pagi ini sampai sini dulu jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.